Salam kardiologi. Pada kesempatan e-learning kali ini saya akan memperkenalkan brand apa saja yang ada di divisi kardiologi. Yang pertama, Susuken dari Jepang. Yang kedua, Vicamed dari China. Dan yang ketiga, Arnes dari China. Sebelum kita membahas mengenai produk-produk yang ada pada divisi kardiologi, maka ada beberapa hal yang akan sering kita dengar atau sering dipertanyakan oleh rumah sakit atau dokter pada waktu teman-teman ada di lapangan. Istilah-istilahnya adalah sebagai berikut. Elektrokardiograf adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung beserta kelainan-kelainannya. Yang kedua, elektrokardiogram, mesin atau alat untuk merekam aktivitas listrik jantung. Alat ini disebut juga dengan ECG. Yang ketiga, elektrokardiograf, serangkaian grafik yang dihasilkan pada perekaman aktivitas listrik jantung, atau yang disebut juga dengan hasil rekam jantung yang ada pada hasil print dari mesin ECG. Pada pengertian berikutnya akan kita bahas adalah mengenai fungsi dari alat EKG itu sendiri atau elektrokardiogram atau ECG, yaitu mengetahui gangguan hantaran aritmi, mengetahui daerah iskemik dan infarkt miokard, mengetahui pembesaran atau hipertrofi atrium dan ventrikel, mengetahui efek obat-obatan terutama digitalis dan anti-aritmi, mengetahui gangguan keseimbangan elektrolit khususnya kalium. Pengertian selanjutnya mengenai mesin EKG yang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah single channel. Kalau pada Susuken adalah CAN 108, CAN 110, CAN 305. Yang kedua, triple channel, yaitu 3 atau 6 channel. Untuk ini produk kita adalah Cardicco 302, Cardicco 306, dan Cardicco 601. Dan yang ketiga adalah multiple channel atau 12 channel. Untuk produk Susuken adalah Cardicco 1210, Cardicco 1211, dan Cardicco 1215. Oke, untuk pengertian selanjutnya pada kesempatan ini akan disampaikan perbedaan antara channel dan lead. Channel adalah jumlah grafik yang bisa dicetak dalam kertas dalam 1 kali perekaman atau 1 kali pemeriksaan EKG. Jadi kalau ada EKG 3 channel, artinya dalam 1 kali perekaman memperoleh 3 lead. Kalau EKG 12 channel, artinya dalam 1 kali perekaman memperoleh 12 lead. Sedangkan lead adalah bagian-bagian jantung yang mengandung listrik. Dalam hal ini, bagian tersebut adalah menjadi objek untuk diukur dengan EKG. Jadi jelas bahwa channel dan lead jauh berbeda. Jadi intinya bahwa setiap EKG bisa mengukur 12 lead yang ada di jantung. Terima kasih. Oke, setelah kita mempelajari pengertian atau hal-hal apa saja yang akan dibahas apabila kita ketemu dengan customer berkaitan dengan produk kardiologi, udah kita sampaikan di depan.
Kemudian kita masuk ke produk dari kardiologi itu sendiri. Seperti disampaikan di depan bahwa kardiologi mempunyai 3 brand. Yang pertama Susuken, yang kedua Vicamed, dan yang ketiga Arnes. Untuk Susuken sendiri ada beberapa merek ECG. Yang pertama ECG 305, Cardico 306, dan Cardico 12. Nah, di sini ada perbedaan, yang satu dengan nama ECG, yang satu dengan nama Cardico. Kalau yang di depannya ECG berarti alat tersebut belum memberikan analisa atau interpretasi. Sedangkan yang ada kata Cardico-nya seperti 306 atau 1215, artinya EKG tersebut sudah dilengkapi dengan interpretasi atau analisa. Produk Susuken yang kedua adalah Digital Holter ECG, merupakan alat yang digunakan untuk merekam jantung selama 24 jam atau lebih sesuai dengan kebutuhan, di mana alat tersebut dipakai oleh pasien dalam jangka waktu tersebut untuk mengetahui gangguan-gangguan jantung atau serangan jantung kapan terjadi, di mana kalau dipasang EKG tidak ditemukan adanya gangguan-gangguan, tetapi dengan dipasang holter akan ketahuan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan jantung. Yang ketiga dari produk Susuken adalah Blood Pressure Monitor AC05P. Ini merupakan alat untuk mengukur tekanan darah yang bisa mengukur sendiri, atau istilahnya tensi robot. Yang berikutnya untuk mengukur tekanan darah tetapi dengan menggunakan Android. Dalam hal ini kita mempunyai produk dengan seri BP542. Kemudian untuk mengukur tekanan darah lagi kita punya yang namanya Free Mercury. Dalam hal ini dengan seri KM382. Dan berikutnya lagi dari produk Susuken yaitu Stethoscope. Kemudian kita lanjut dengan brand yang kedua, Vicamed. Vicamed mempunyai beberapa produk. Yang pertama, pasien monitor VK50, merupakan pasien monitor yang mempunyai 5 parameter: NIBP, SpO2, temperatur, heart rate. Dan yang kedua, pasien monitor VK70, sama 5 parameter tetapi sudah touchscreen. Yang ketiga, pasien monitor VK80, sama juga dengan VK70. Kelebihan lainnya, layar lebih lebar, dan apabila ada tambahan-tambahan modul tinggal di plug and play. Kemudian yang ketiga, VitalSense VK3A. Ini untuk mengukur NIBP, SpO2, dan temperatur. Dan terakhir dari produk Vicamed adalah Pulse Oximetry, yaitu VKH100B, alat yang berfungsi untuk mengetahui saturasi oksigen dalam darah atau kandungan O2 dalam darah atau dalam tubuh manusia. Dan brand ketiga adalah Arnes. Arnes mempunyai satu produk yang disebut multiparameter dengan seri GD9000. Pada multiparameter ini terdapat hal-hal atau bagian-bagian yang ditemukan pada ECG maupun pasien monitor yang digabung menjadi satu. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa lihat di profil produknya. Oke, kita lanjut masuk ke profil produk. Yang pertama adalah ECG 305. Sekali lagi, kalau kata depannya ECG berarti alat ini belum bisa atau belum ada analisanya. Nah, sedangkan fitur dari ECG 305 adalah alat ini termasuk dalam 1 atau 3 channel.
Yang kedua, layar lebar 5,7 in dengan touchscreen. Berikutnya, memori penyimpanan 200 data pasien. Apabila dirasa kurang, bisa tambah dengan eksternal USB 8 GB untuk 20.000 pasien. Nah, ini luar biasa. Kemudian tampilan dari ECG sendiri bisa 3, 6 atau 12 channel. Mudah dibawa karena ringan, cuma 1,5 kg. Sedangkan untuk mode perekaman bisa auto, manual, long term maupun pre-check. Nah, ini kelebihan kita dibanding dengan yang lain, garansi 3 tahun. Kalau yang lainnya hanya 1 tahun. Ukuran kertasnya R60 x 30. Untuk selanjutnya, ini adalah tampilan layar dari ECG 305. Bisa dilihat itu ada tampilan 12 channel semuanya, mulai dari lead 1, lead 2, lead 3, V1, V2. Kemudian yang long term. Long term ini biasanya oleh rumah sakit ditanya, alat kamu bisa long term, ukur long term kak? Kita sampaikan bisa. Tujuannya long term adalah untuk melihat bahwa pasien ini adakah gangguan aritmia pada jantungnya. Kemudian yang gambar berikutnya sebelah kanan adalah merupakan data pasien, di mana data pasien yang ada di dalam EKG tersebut selama data masih ada bisa di-print kembali bila dibutuhkan. Yang berikutnya masih dari ECG 305, yang bagian atas bisa dilihat merupakan hasil print out dari ECG 305 yang pertama dengan 1 channel. Jadi pada hasil printnya leadnya kelihatan 1, 1, 1, 1, dan yang bawahnya adalah 3 channel. Dari situ bisa dilihat ada 3 grafik dari atas ke bawah, dari mulai V1, V2 maupun V3. Inilah kelebihan dari ECG 305. Seperti disampaikan di depan bahwa ECG 305 itu adalah ECG 1 atau 3 channel. Berikutnya yang merupakan hasil print out dari ECG 305 yaitu pada mode long term. Pada mode long term ini biasanya rumah sakit selalu menanyakan bahwa alat kamu bisa enggak untuk ngeprint long term. Jawabnya adalah bisa, seperti yang ditampilkan pada slide ini. Jadi sekali lagi, fungsi print out long term adalah untuk melihat ada atau tidaknya aritmi pada pasien. Oke, kita masuk ke produk Susuken atau Ken yang kedua, yaitu ECG Cardicco 306. Seperti disampaikan di depan, kalau ada kata Cardicco, berarti ECG ini sudah bisa memberikan interpretasi atau analisa pada hasil perekamannya. Sedangkan yang menjadi fitur dari ECG Cardicco 306 adalah tampilan 3 atau 3 channel atau 12 channel. Layarnya lebar 5,7 in dan sudah touchscreen. Nah, ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh ECG yang lain, bahwa ECG 306 bisa disambung dengan printer connect langsung tanpa software. Ini kelebihannya. Kemudian memori penyimpanannya besar 200, sedangkan yang lainnya tidak sampai 200. Kalau masih kurang, bisa ditambah dengan eksternal USB 8 GB untuk 20.000 pasien.
Alat mudah dibawa dengan berat 1,5 kg. Untuk metode perekaman bisa auto, manual, long term maupun pre-check. Kelebihan berikutnya adalah garansi 3 tahun. Untuk ukuran kertasnya 80 kali 30. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan atau display Cardicco 306. Bisa dilihat long term. Sekali lagi, long term ini adalah untuk melihat ada tidaknya aritmia pada pasien. Bisa dilihat itu. Kita lanjut. Untuk fitur dan kelebihan dari ECG 306 seperti disampaikan di depan bahwa ECG 306 bisa disambungkan dengan printer tanpa software. Dalam hal ini printernya adalah Epson untuk seri-seri tertentu. Bisa dilihat hasil printnya pada kertas A4 yang sudah lengkap dengan analisanya. Jadi bisa kita sampaikan ke customer atau pihak rumah sakit atau ke dokter bahwa membeli ECG 3 channel memperoleh hasil 12 channel, karena dengan diprint di kertas A4 dengan menggunakan printer langsung, hasilnya sama persis dengan ECG 12 channel. Berikutnya, pada slide ini ada perbandingan antara ECG Suzuken, Fukuda Denshi, dan Fukuda ME. Ini sama-sama berasal dari Jepang. Kelebihannya adalah bahwa untuk garansi kita menang, karena garansi kita 3 tahun, sedangkan mereka 1 tahun. Kemudian internal memory, seperti disampaikan di depan bahwa kelebihan kita dibandingkan dengan ECG yang ada di pasaran adalah memori penyimpanan internalnya cukup besar, yaitu 200 data pasien, sedangkan yang lainnya hanya 100. Kalau masih kurang, silahkan ditambah dengan external USB 8 GB untuk 20.000 data pasien. Yang berikutnya, interpretasi. ECG 306 Suzuken sudah ada interpretasinya atau analisa, sedangkan punyanya Fukuda Denshi maupun Fukuda ME tidak ada. Kalaupun mereka ada adalah opsional, jadi rumah sakit harus membeli lagi untuk bisa ada interpretasinya. Nah, untuk berikutnya external USB. Untuk Fukuda ME maupun Fukuda Denshi tidak bisa, tapi Suzuken bisa. Kemudian berkaitan dengan baterai, bisa dicas kembali, Suzuken bisa, sedangkan untuk Fukuda ME dan Fukuda Denshi opsional. Jadi dengan kelebihan-kelebihan tersebut bisa kita sampaikan ke customer bahwa 306 mempunyai banyak kelebihan dibanding ECG yang ada di pasaran seperti yang disebutkan tadi, dan yang tidak kalah penting adalah bisa connect dengan printer tanpa software. Itulah kelebihannya. Yang lain apakah bisa? Bisa, tapi harus dengan software. Kalau untuk Suzuken langsung dengan printer Epson untuk seri-seri tertentu. Produk selanjutnya adalah ECG Cardicco 601. Ini hampir sama dengan ECG Cardicco 306 yang sama-sama bisa direct atau sambung ke printer langsung tanpa software, yaitu dengan printer Epson. Mempunyai layar yang lebar, yaitu 5,7 in yang sudah touchscreen. Tampilan di monitornya bisa 6 atau 12 channel dengan analisa. Seperti juga sebelumnya, bahwa memori penyimpanan cukup besar, yaitu
200 untuk internalnya. Kalau kurang silahkan ditambah untuk eksternalnya. Mudah dibawa dan dipindahkan karena hanya 1,5 kg dan sudah bisa neonatus. Mode perekaman yaitu auto, manual, long term, dan project. Dan kelebihan kita dibanding dengan yang lain adalah garansi 3 tahun. Untuk ukuran kertasnya adalah 112 kali 27 ZC2. Bisa dilihat, inilah hasil printout di kertas A4 dengan menggunakan printer Epson yang ECG Cardico 3601 yang direct langsung ke printer adalah sebagai berikut hasil printnya di kertas A4. Sekali lagi, beli ECG 6 channel dapat 12 channel. Berikutnya, untuk ECG yang sudah dilengkapi analisa adalah Cardico 1215. Inilah seri tertinggi dari ECG yang dimiliki oleh Suzuken, yaitu Cardico 1215. Apa saja kelebihannya? Layarnya lebar 8,5 in dengan layar sentuh dan papan ketik, jadi memudahkan suster, dokter untuk memasukkan data pasien yang akan dilakukan pengukuran. Kemudian memori penyimpanannya besar, yaitu 1000 data pasien untuk internalnya. Jika dirasa masih kurang, bisa ditambah dengan eksternal USB. Desainnya cukup bagus, tipis, ringan, dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Dan kelebihan kita dibanding yang lain atau ECG yang lain adalah garansi 3 tahun. Untuk ukuran kertasnya adalah 210 kali 30. Berikut adalah tampilan ECG Cardico 1215. Bisa dilihat ada gambar cara pemasangan cas dan lem elektrod. Pada gambar tersebut, apabila pemasangan cas elektrod tepat, maka tanda yang ada di gambar tersebut akan menghilang. Demikian juga yang ada pada lem elektrod. Apabila pemasangannya tepat, maka tanda-tanda yang ada di lem elektrodnya juga akan hilang. Dan kelebihan lain lagi dari ECG Cardico 1215 adalah bisa memberikan alat atau peringatan apabila pasien mengalami abnormal ECG dengan bunyi bip bip bip. Inilah hasil print dari ECG Cardico 1215. Hasilnya cukup besar, seukuran kertas A4 yang sudah dilengkapi dengan analisa. Itu adalah dari hasil print. Bisa dipilih yang model 6 channel penuh ataupun 12 channel penuh yang dilengkapi dengan analisa. Yang berikutnya adalah hasil print Cardico 1215 untuk mode long term. Sekali lagi disampaikan bahwa mode long term berfungsi untuk melihat atau menganalisa ada tidaknya aritmia pada pasien. Di ECG Cardico 1215 sudah dilengkapi hal tersebut, jadi akan memudahkan para dokter maupun perawat untuk melihat dari kondisi pasien itu dengan hasil analisa yang diberikan oleh ECG Cardico 1215. Oke, berikutnya
adalah perbandingan antara ECG Cardicco 1215 dengan GE yaitu IMEC 2000 maupun dengan Philips. Apa kelebihannya dibandingkan dengan dua brand tersebut? Yang pertama dan yang pasti adalah bahwa memori penyimpanan kita internalnya paling besar, yaitu 1000 data pasien. Sedangkan untuk GE hanya 100 atau 200. Sedangkan untuk Philips hanya 200 saja. Kemudian dari sisi beratnya, ECG Cardicco 1215 hanya 4 kg. Jadi mudah untuk dipindahkan. Sedangkan untuk GE 5 kg. Demikian juga dengan Philips. Berikutnya, untuk country origin, bahwa ECG Cardicco 1215 country originnya dari Jepang. Kalau sudah dengar kata Jepang, jangan dilakukan lagi dengan kualitasnya. Sedangkan untuk GE dan Philips, mereka adalah dari China. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu Cardicco PC 1201. Jadi ini agak berbeda dengan ECG yang lainnya karena menggunakan PC atau personal komputer. Sedangkan yang menjadi fitur dari Cardicco PC 1201 adalah 12 channel. Kemudian diinstal pada PC yang berbasis Windows. Data dari hasil perekaman ECG bisa dikirim atau di-email dalam bentuk PDF, JPEG maupun PNG. Kemudian berikutnya, memori penyimpanan besar. Kenapa besar? Karena memorinya tergantung pada PC tersebut. Kalau PC-nya besar, pasti memori juga akan besar. Kemudian mode perekaman sama dengan ECG yang portable, yaitu auto, manual, long term, dan pre-check. Dan berikutnya adalah garansi 3 tahun. Dan yang terakhir adalah mudah dalam pengoperasian dan pemakaiannya. Berikut adalah tampilan dari Cardicco PC 1201. Yang pertama adalah untuk menginput data pasien. Demikian juga yang kedua untuk memilih atau men-setting ECG Cardicco PC 1201 apakah mau dibuat manual maupun otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah list dari pasien yang sudah pernah dilakukan perekaman. Jadi data tidak akan hilang selama tidak dihapus. Berikut adalah hasil print dari Cardicco PC 1201. Hasil printnya di kertas A4, bisa dilihat di sini. 12 channel, 12 lead, lengkap dengan lead 1 panjang yang paling bawah itu, dan dilengkapi dengan analisanya. Jadi akan mempermudah suster maupun dokter untuk melihat hasil EKG dari pasiennya. Yang berikutnya masih merupakan hasil print dari Cardicco PC 1201. Ini berwarna hijau. Nah, ini yang membedakan dengan yang sebelumnya. Untuk latar belakang dari EKG sendiri atau hasil printnya bisa disesuaikan dengan keinginan, bisa berwarna merah maupun berwarna hijau. Jadi akan mempercantik dari tampilan dari EKG atau hasil print EKG PC 1201.
Berikutnya, hasil print dari Cardico PC 1201 adalah pada mode long term. Pada mode long term ini, seperti disampaikan sebelumnya, adalah berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya pada pasien ini adanya gangguan aritmi. Jadi semua ECG punyanya Suzuken bisa atau dilengkapi dengan long term mode, sehingga dokter atau perawat bisa melihat ada tidaknya gangguan aritmi pada pasiennya. Oke teman-teman, masih semangat? Kita lanjutkan. Untuk produk Suzuken yang berikutnya adalah Holter Recorder System. Jadi pada alat yang bernama Holter ini sudah merupakan satu set, di mana ada recorder, ada printer lokal, ada komputer lokal. Nah, sementara untuk fitur dari recorder Holter itu adalah bisa menampilkan lead 1, lead 3 maupun 12. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari recorder 304 atau recorder terbaru dari Suzuken, bahwa apabila menggunakan baterai alkalin dan merekam satu channel, recorder bisa merekam selama 7 hari. Tapi apabila digunakan 2 atau 3 channel dengan baterai alkalin, akan bisa merekam sampai 5 hari. Kalau masih kurang, bisa menggunakan baterai lithium. Dengan baterai lithium, dengan perekaman satu channel bisa bertahan sampai 10 hari. Apabila menggunakan 2 atau 3 channel dengan baterai lithium, bisa bertahan selama 7 hari. Inilah kelebihannya dibandingkan dengan recorder yang lain yang maksimal hanya 7 hari. Kemudian yang berikutnya, cukup menggunakan satu baterai saja A3, cukup ringan, hanya 45 gram. Nah, ini kelebihan yang lainnya lagi, bahwa recorder 304 sudah masuk kategori IPX5. Artinya IPX5 adalah alat ini mampu atau tidak akan rusak apabila terkena cipratan air atau hujan gerimis. Tidak hanya itu saja, Cardico Recorder Holter 304 sudah mempunyai kemampuan IPX8. Apa IPX8? Artinya alat ini bisa kena air dalam waktu yang lama, atau dengan kata lain bisa terendam dalam air dalam waktu lama dan tidak akan mengganggu proses perekaman dari pasien tersebut. Kemudian berikutnya, penyimpanan dengan micro SD. Berikutnya, tampilannya monokrom 3 channel pada recorder tersebut. Dan kelebihan yang berikutnya lagi adalah analisanya secara otomatis. Inilah tampilan pada software yang sudah diinstal pada komputer. Ada tampilan analisa otomatis. Jadi dokter atau perawat tinggal menekan atau mengklik pada analisa otomatis, maka hasil perekaman dari recorder tersebut akan dianalisa secara otomatis. Jadi dokter hanya tinggal membaca saja. Kemudian berikutnya lagi, analisa bisa diedit. Apabila dirasa masih kurang dengan analisa otomatis tersebut, maka dokter atau perawat atau penanggung jawab Holter bisa mengedit atau menambahkan analisa tersebut apabila dirasa kurang. Tampilan berikutnya dari Holter System bisa dilihat
bahwa dari hasil perekaman pada pasien bisa dianalisa, bisa dilihat, bisa di-print sesuai dengan kebutuhan. Tinggal di blok saja, setelah itu bisa di-print sesuai dengan keinginan dokter tersebut, sehingga dokter bisa menganalisa pada grafik-grafik tertentu yang dicurigai ada gangguan jantung pada pasien atau ada gangguan aritmi pada pasien. Jadi sangat memudahkan sekali bagi perawat atau dokter ataupun penanggung jawab Holter untuk melakukan analisa maupun print out dari hasil Holter tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk produk Susuken berikutnya yang merupakan produk unggulan dari Susuken, yaitu BPM AC05P atau disebutnya dengan tensimeter robot. Apa saja sih yang menjadi kelebihan atau fitur dari blood pressure monitor AC05P ini? Salah satunya adalah melakukan pengukuran secara otomatis. Berikutnya, hanya perlu waktu 30 detik, sangat singkat sekali. Jadi cocok digunakan untuk pasien-pasien atau rumah sakit yang pasiennya banyak, terutama di poli, sehingga sangat membantu dalam pelayanan ke pasien. Yang kedua, akurasi ukuran sangat tepat karena hanya BPM AC05P yang menggunakan dua metode pengukuran. Apa dua metode pengukuran tersebut? Yaitu oskilometri dan Korotkov. Sedangkan BPM yang lain yang ada di pasaran hanya menggunakan satu pengukuran saja, yaitu oskilometer atau oskilometri. Kemudian yang berikutnya disertai tombol emergency, di mana tombol ini berfungsi apabila ada pasien yang terlalu sensitif dengan tekanan yang ada di manset, bisa di tombol emergency tersebut maka akan relaksasi dari cuff tersebut. Dan berikutnya lagi disertai dengan audio waktu pengukuran, jadi pasien akan santai dan rileks. Berikutnya lagi, untuk melakukan pengukuran hanya cukup tekan satu tombol start saja, maka alat akan mengukur secara otomatis. Makanya dibilang tensimeter robot. Yang terakhir, alatnya simple, ringan, sehingga mudah dipindah-pindahkan dari satu poli ke poli yang lain atau sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah tampilan yang ada di LCD pada blood pressure monitor AC05P. Jadi pada LCD AC05P ditampilkan systolic, diastolik, dan pulse. Demikian juga pada slide ini disampaikan ukuran kertas dari AC05P ini, bahwa alat ini dilengkapi dengan print yang bisa mencetak hasil printnya dengan 3 ukuran sesuai dengan kebutuhan: hemat, sedang, dan besar. Dan berikutnya adalah posisi yang benar, bagaimana cara duduk dan penggunaan terhadap alat blood pressure monitor AC05P, sehingga dengan posisi yang benar akan diperoleh hasil pengukuran yang akurat. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah perbandingan AC05P dibandingkan dengan Biospace, dibandingkan dengan AND, dan dengan Omron. Dari ketiga alat ini hanya Susuken BPM AC05P yang menggunakan dua metode pengukuran, yaitu oskilometri dan Korotkov, sedangkan ketiga alat lainnya hanya oskilometri. Sehingga dengan dua metode pengukuran ini, maka akurasi dari
hasilnya AC05 pasti jauh lebih akurat dibandingkan dengan ketiga brand tersebut, yaitu Biospace, AND maupun Omron. Sedangkan untuk negara asal, country originnya Suzuken dari Jepang, manufakturnya juga dari Jepang. Sedangkan Omron country originnya dari Jepang tapi manufakturnya dari India. Dari China. Dari sisi harga, Suzuken mempunyai harga yang cukup terjangkau, yaitu 28.500. Sedangkan untuk AND yang sama-sama produksi Jepang dengan harga 45 juta. Sedangkan untuk Biospace dengan harga 35 juta yang merupakan made in dari Korea. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, maka AC05P patut menjadi pilihan utama untuk pemakaian blood pressure monitor. Berikutnya adalah blood pressure monitor tetapi yang menggunakan Android, yaitu Suzuken tipe 542. Apa saja yang menjadi kelebihan alat ini? Satu, yang pasti karena Android maka akan bebas air raksa. Yang kedua, menggunakan material yang bagus. Berikutnya, mudah dipindahkan karena dilengkapi dengan troli. Sedangkan untuk pengukurannya bisa sampai 300 mHg untuk pasien-pasien yang hipertensi. Kemudian berikutnya, simple, ringan, dan mudah untuk dipindah-pindah. Berikutnya lagi untuk tensimeter yang bebas air raksa adalah KM382, di mana tensimeter tersebut memakai baterai sehingga free air raksa. Kemudian mudah atau cepat untuk dihidupkan. Power akan otomatis mati dalam 5 menit apabila alat tidak dipakai, sehingga akan hemat energi. Berikutnya lagi, baterai bisa bertahan sampai 6000 pengukuran. Dan yang tidak kalah penting adalah free latex atau bebas dari karet, sehingga pasien-pasien yang alergi terhadap karet tidak akan mengalami gangguan karena bebas dari karet. Lampu akan menyala apabila di tempat yang gelap, sehingga akan mempermudah suster atau perawat dalam melakukan pengukuran terhadap pasien. Berikutnya, produk Suzuken yang terakhir adalah stetoskop, di mana stetoskopnya Suzuken mempunyai dua tipe. Yang pertama adalah stereo ponette dan yang kedua adalah Dr. ponette. Kenapa dibilang stereo ponette? Karena stetoskop tipe ini bisa membedakan dengan jelas mana detak jantung, mana nafas. Jadi akan memberikan pengukuran atau analisa yang tepat untuk dokter. Demikian juga untuk Dr. ponette, bisa digunakan untuk pasien anak dan dewasa, tinggal membalikkan cubingnya saja untuk melakukan pemeriksaan. Oke, kita lanjut untuk produk terakhir dari kardiologi atau produk baru dari kardiologi. Namanya General Diagnosis atau GD 9000. Apa sih alat ini? Alat ini boleh dibilang gabungan antara pasien monitor, EKG, dan ditambah dengan otoskop, optalmonoskop, dan spatel. Di mana GD 9000 ini sudah dilengkapi dengan touchscreen dengan layar yang cukup lebar, yaitu 10 in. Simple karena semuanya terintegrasi dalam satu modul.
Sedangkan yang menjadi multi parameter dari GD 9000 adalah ECG, NIBP, SpO2, temperatur, heart rate atau pulse rate, kemudian dilengkapi juga dengan otoskop, ophthalmoscope, dan tengus patel. Dan yang tidak kalah penting, GD 9000 ini sudah dilengkapi dengan baterai, sehingga kalau listrik mati atau genset mati, alat masih bisa berfungsi dengan baik karena dilengkapi atau ada backup baterai. Demikian tadi produk-produk yang ada pada divisi kardiologi, di mana divisi kardiologi membawa 3 brand, yaitu Suzuken, Vicamed, dan Arnes. Semoga dengan bantuan slide ini bisa membantu teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya dalam memahami dari produk-produk divisi kardiologi. Dengan pemahaman yang bagus, dengan produk knowledge yang bagus, semoga harapan kami teman-teman bisa percaya diri dalam ketemu dengan customer ataupun dokter. Semoga bermanfaat. Terima kasih.